Bab 14. Raja Iblis Banteng. Anak sapi emas itu terdiam, tidak mengeluarkan suaramu, tidak mengangguk, maupun menggeleng. Ia hanya menatap Chu Fang dengan tenang, seolah sedang memikirkan sesuatu. Aku rasa anak sapi ini aneh, lebih baik jangan didekati lagi, kata Zhou Chuan. Ia sedikit takut setelah diganggu tadi, dan tidak ingin lagi mengganggu anak sapi emas ini. Serbuk sari, kata Lis. Tiba-tiba, Chu Fang mengucapkan beberapa kata itu. Ketika lulus dan meninggalkan sekolah, keluarga Ling Yaoi pernah mengirim mobil untuk menjemputnya, dan samar-samar ia pernah mendengar kata-kata ini disebut. Hanya saja, saat itu ia diperlakukan dingin dan berdiri di kejauhan, jadi tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Setelah kata-kata itu keluar, mata anak sapi emas itu bersinar terang, dan ia mengangguk pada Chu Fang, akhirnya memberikan respons. Ia bisa mengerti ucapan Chu Fang, dan beberapa kata itu menyentuh sarafnya. Chu Fang sedikit terkejut. Buah aneh yang disebut-sebut itu mungkin bukan yang terpenting. Serbuk sari dari bunga aneh tertentu mungkin jauh lebih krusial. Ia menyimpulkan hal ini. Meskipun demikian, ketika Chu Fang menanyakan hal lain, ia tetap tidak menjawab. Tidak menunjukkan ekspresi apapun. Aku pernah melihat gunung perunggu di dataran tinggi barat. Ia muncul setelah disambar petir. Di atasnya tumbuh tanaman aneh, bunganya mekar dengan aroma tak tertandingi yang terasa bahkan dari jauh. Menciumnya membuat orang merasa melayang, seolah akan naik ke surga menjadi immortal. Chu Fang mengucapkan kalimat ini untuk mengujinya. Zhou Chuan agak terpana, mendengarkan dengan tenang di samping. Anak sapi emas itu benar-benar tidak bisa tenang. Ia menjadi emosional, mendekat, terus mengangguk, dan mengeluarkan suaramu, seolah mendesak Chu Fang untuk melanjutkan ceritanya. Chu Fang ragu. Apakah bunga dari pohon kecil itu benar-benar sepenting itu? Ia pernah menyentuhnya, dan hanya merasakan gelombang kehangatan yang sama. Tidak ada mutasi lain. Melihat betapa bersemangatnya anak sapi emas itu, keinginannya terhadap bunga yang mekar di pohon kecil itu jauh melampaui ekspresinya saat melihat buah merah si gendut Zhou tadi. Aku bertemu seekor burung raksasa emas di sana, seekor macan dan anjing yang ajaib, dan seekor banteng hitam besar yang sejenis denganmu, kata Chu Fang sambil mengamati ekspresinya. Anak sapi emas ini memiliki ekspresi yang kaya seperti manusia. Mendengar itu, ia menyeringai, terlihat terkejut dan juga tegang. Ia sangat peduli dengan hasil insiden itu. Di dunia kita, banteng Tibet, anjing mastif, dan lainnya tidak dianggap sebagai makhluk primata teratas. Kebijaksanaan mereka belum sepenuhnya terbuka. Tetapi beberapa ekor yang muncul di Gunung Perunggu sangat berbeda, mereka lebih spiritual daripada manusia. Chu Fang melihat reaksinya dan berbicara perlahan, mengambil kesimpulan dari sana. Benar saja, anak sapi emas itu menunjukkan ekspresi serius setelah mendengarnya, seolah-olah ia sangat menghargai makhluk-makhluk itu. Kurasa, dalam lingkungan di masa lalu, mereka semua bisa membuka kebijaksanaan, tak terkalahkan di dataran tinggi barat. Maka, ketika dunia ini bermutasi, mereka mungkin menjadi lebih luar biasa, bahkan mencapai tingkat Seng. Anak sapi emas itu mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa sadar mengangguk. Jelas ini adalah tindakan bawah sadar, menyetujui pernyataan tersebut. Tiba-tiba, ia tersadar, menjadi tenang, dan tidak lagi menunjukkan gejolak emosi apapun. Ia tidak ingin mengungkapkan isi hatinya. Namun Chu Fang melihat dengan jelas dan membenarkan tebakannya. Kurasa setelah perubahan besar di dunia kita, apakah ini bisa disebut sebagai tahap primordial? Di awal masa primordial ini, mudah tercipta, Saint? Chu Fang memilih kata-katanya dengan hati-hati, ingin menemukan istilah untuk menggambarkan tingkah yang tidak diketahui itu. Pupil anak sapi emas itu menyusut. Jelas, ini kembali menyentuh hatinya. Kalian terus berdatangan ke sini, berani mempertaruhkan nyawa. Ini menunjukkan bahwa apa yang disebut tahap primordial melampaui imajinasi, dan kalian semua ingin mencari kesempatan untuk menjadi Seng?
Chu Fang berkata lagi. Zhou Chuan terkejut, dan kemudian merasa sangat kagum. Chu Fang menggunakan detail-detail kecil untuk menguji, dan secara bertahap berhasil menggambarkan berbagai gambaran samar yang mungkin muncul setelah mutasi. Sekarang, bahkan Zhou Chuan pun mulai memahami beberapa tren. Ia diam-diam terkejut, dan mulai ikut berhipotesis mengikuti pemikiran Chu Fang. Anak sapi emas itu terlihat lebih akrab ketika melihat Chu Fang, bahkan sedikit menghargainya, setidaknya tatapannya tidak sama seperti saat melihat Zhou Chuan. Apa maksudmu? Melihatku seperti melihat orang bodoh, dengan tatapan meremehkan dan menghina. Tapi melihat dia dengan setara, bahkan menghargai? Kau anak sapi, membuatku marah. Zhou Chuan merasa sangat tersinggung. Apalagi, sekarang anak sapi emas itu kembali menyeringai lebar, menertawakannya tanpa suara, dan tatapannya sangat jelas. Di tengah malam, daerah pegunungan sunyi. Mereka telah menjauh dari mulut pegunungan Taihang, dan sudah tidak lagi merasakan aura mengerikan yang dipancarkan oleh burung-burung ganas dan binatang buas. Cahaya bulan seperti air, tumpah di antara hutan, mengalirkan cahaya perak yang kabur. Saudaraku, apakah pohon kecil yang kau lihat di Gunung Perunggu benar-benar ajaib? Bunganya didapatkan oleh 3 monster. Kau sendiri tidak dapat apa-apa, tanya Zhou Chuan. Ada 4 kelopak bunga yang jatuh ke telapak tanganku, jawab Chu Fang, benar-benar dapat sesuatu. Awalnya Zhou Chuan hanya bertanya iseng. Menurutnya, dengan macan anjing dan burung raksasa emas yang begitu kuat, Chu Fang bisa turun gunung hidup-hidup saja sudah bagus. Saat itu, anak sapi emas terlihat sangat bersemangat. Ia langsung menyerbu, menyentuh telapak tangan Chu Fang dengan kepalanya, membelalakan matanya seolah berusaha melihat sesuatu. Sudah berhari-hari, sudah lama hilang, kata Chu Fang sambil tersenyum. Namun anak sapi emas itu masih enggan pergi. Ia berputar-putar mengelilingi Chu Fang dan tatapannya aneh. Akhirnya, ia bahkan berdiri tegak, mengulurkan 1 kaki depan, menunjuk Chu Fang dengan ekspresi kompleks antara kegembiraan dan penyesalan. Memangnya kau tahu apa? Cepat katakan padaku. Zhou Chuan melototi anak sapi itu. Mu, seekor lolongan banteng menjawabnya. Zhou Chuan sangat marah dan ingin sekali menamparnya, tetapi ia tidak berani. Chu Fang dan Zhou Chuan berjalan di depan, sementara anak sapi emas mengikuti di belakang. Ia tidak pergi, sepertinya akan mengikuti sampai akhir. Mereka berjalan menuju kota di depan, bernama Shunping. Rumah Zhou Chuan ada di sana. Setelah tertunda begitu lama, mereka akhirnya hampir tiba. Anak sapi, apa kau punya nama? Kau terus mengikuti kami. Aku tidak tahu harus memanggilmu apa. Haruskah aku terus memanggilmu anak sapi kecil? Zhou Chuan menoleh ke belakang. Kemudian ia dengan antusias membantu memberikan nama. Kau masih sekecil ini, tapi sudah sangat nakal, dan juga iblis. Kurasa memanggilmu Raja Iblis Banteng saja, kedengarannya keren dan bagus. Zhou Chuan dengan keras mencoba meyakinkannya untuk menerima nama itu. Bang! Akibatnya ia ditendang dengan 1 tapak, langsung jatuh tersungkur di tanah, dan butuh waktu lama untuk bangkit. Sialan, Raja Iblis Banteng! Zhou Chuan terbatuk-batuk sebelum akhirnya bangkit, sangat marah dan ingin menyerbu untuk berkelahi. Akhirnya, mereka memasuki kota tersebut. Kotanya tidak besar, dan saat itu sudah larut malam. Jalanan sepi, sesekali seekor kucing berlari lewat, dan lampu jalan sangat redup. Chu Fang berpamitan dengan Zhou Chuan. Ia masih harus berjalan belasan kilometer lagi untuk sampai di rumah. Zhou Chuan mati-matian menahannya, ingin agar ia pergi besok pagi saja. Chu Fang menggelengkan kepalanya, ia punya kekhawatiran. Jika ia menunda semalaman, belasan kilometer itu mungkin akan menjadi puluhan atau bahkan ratusan kilometer. Perubahan langit dan bumi dalam 2 hari ini tidak bisa diprediksi. Saudaraku, jaga dirimu. Setelah aku bertemu keluarga dan menetap, aku akan mencarimu, kata Zhou Chuan. Ia mengerti bahwa dalam waktu dekat,
seluruh dunia mungkin akan berbeda. Kenalan dan teman yang ia dapat di jalan ini sangat berharga untuk dipertahankan. Melihat anak sapi emas itu tanpa ragu mengikuti Chu Fang, bahkan tanpa meliriknya, si gendut Zhou mendengus kesal. Kau anak sapi tak tahu berterima kasih, sudah makan rumput ajaibku, tapi tidak menunjukkan rasa terima kasih saat berpisah, teriak Zhou Chuan dari belakang. Anak sapi emas itu mendengarnya, tetapi tidak menoleh. Perlahan-lahan, ia meninggikan ekornya tegak lurus ke atas, dan mengibaskannya ke arah Zhou Chuan. Zhou Chuan tercengang. Ekor banteng tegak lurus ke langit. Ia belum pernah melihatnya. Ini jelas-jelas menghinanya. Pergi sana, kau Raja Iblis Banteng, kata Zhou Chuan dengan kesal. Ia ingin mencarikan mobil untuk Chu Fang, tetapi ditolak, karena anak sapi yang seluruh tubuhnya emas itu terlalu mencolok. Tidak baik jika terlalu banyak orang melihatnya. Saat ini, si gendut Zhou sangat lelah dan ingin segera tidur. Ia merasa ada perubahan aneh di dalam tubuhnya setelah memakan buah itu. Sampai jumpa. Meskipun sudah larut malam, tidak gelap. Bulan menggantung tinggi, dan seluruh bumi diselimuti warna perak. Disinari cahaya bulan, seluruh tubuh anak sapi emas itu bersinar terang. Di perjalanan, Chu Fang penasaran dan mencoba mengelusnya. Memang itu bulu, bukan tubuh logam, halus dan lembut seperti sutra. Hanya 2 tanduk emas itu yang terasa dingin dan keras. Kota Qingyang berjarak belasan kilometer dari kota. Chu Fang lahir di sini. Sampai usia 10 tahun ia pindah bersama orang tuanya ke kota besar Shuntian yang berjarak 200 kilometer. Shuntian adalah kota besar di utara, yang dikenal sebagai ibu kota 6 dinasti kuno. Namun selama bertahun-tahun ini, setiap kali liburan, keluarganya akan kembali ke kota Qingyang. Mereka selalu merasa lebih dekat dengan tempat ini. Meskipun sudah larut malam, Chu Fang tidak bisa menahan diri untuk menyalakan alat komunikasinya dan menghubungi orang tuanya. Panggilan segera tersambung. Siang hari tadi, ia sudah menghubungi mereka dan tahu bahwa mereka masih di Shuntian, belum kembali. Sekarang ia tahu bahwa pegunungan Taihang telah bermutasi dan sangat berbahaya. Jika beberapa burung ganas dan binatang buas besar keluar, itu akan menjadi bencana. Jadi, ia tidak ingin orang tuanya kembali. Ayah, aku sudah hampir sampai di rumah. Setelah panggilan tersambung, ia dengan singkat dan lugas memberitahukan situasi di sana, dan dengan sungguh-sungguh meminta mereka untuk tidak kembali, dan ia mungkin yang akan pergi ke sana. Menurut Chu Fang, bagaimanapun juga, Shuntian adalah pusat utara, kota terbesar. Jika ada bahaya, perlindungannya pasti yang paling tinggi. Panggilan berlangsung lama, dan akhirnya ia berhasil meyakinkan orang tuanya untuk menunggu di kota besar itu. Malam sangat sunyi, dan ia akhirnya sampai di rumah. Ini adalah sebuah rumah 2 lantai, di sisi paling timur kota Qingyang, dengan halaman yang luas, dan bersebelahan dengan kebun buah-buahan yang membentang luas. Dari sana ia bisa melihat pegunungan Taihang, pemandangan yang indah. Ini juga alasan mengapa keluarga Chu Fang suka kembali ke sini. Sudah larut malam. Setelah membawa anak sapi emas ke halaman, Chu Fang tidak lagi memperhatikannya. Ia benar-benar sangat lelah. Ia naik ke lantai 2, masuk kamar, dan langsung tertidur. Pagi hari, cahaya keemasan menyinari kamar. Matahari baru terbit, memancarkan kabut pagi yang membawa aura kehidupan. Meskipun tidur larut malam, Chu Fang bangun segera. Ia pertama-tama menyalakan alat komunikasinya, melihat apakah ada berita yang sensasional, karena berbagai tempat sedang bermutasi dan berbagai fenomena muncul yang patut diperhatikan. Raja Dewa? Ia terkejut melihat berita di internet. Hanya dalam 2 hari ini, selain pemuda misterius yang menumbuhkan sayap perak itu, ada 3 kasus mutasi lain pada manusia. Dan telah dikonfirmasi bahwa ketiga orang ini memperoleh kemampuan supranatural yang cukup menakutkan. Ada orang iseng yang menyebut mereka Raja Dewa. Ada sebuah artikel yang menganalisis berbagai hal,
menyatakan bahwa jika ini terus berlanjut, akan ada lebih banyak orang yang memperoleh kemampuan supranatural, dan ada kemungkinan ini akan membuka era besar yang misterius. Dan beberapa orang yang pertama kali memiliki kemampuan super, kemungkinan besar akan memimpin orang lain, bahkan mungkin suatu hari nanti dihormati sebagai Raja Dewa. Misalnya, pemuda yang menumbuhkan sayap perak yang dibawa oleh grup biologi Dewa Surgawi, sekarang sudah bisa terbang dan bersembunyi di tanah. Masa depannya tidak terbayangkan. Chu Fang meletakkan alat komunikasinya dan turun ke halaman. Ia langsung terkejut, karena ia melihat anak sapi emas yang bermandikan cahaya pagi yang cemerlang. Posisinya terlalu aneh. Saat itu, ia seperti manusia. Dua kaki belakangnya ditekuk duduk di tanah. Dua kaki depannya dibentangkan dengan santai, menghadap matahari terbit, menghirup kabut pagi. Ini sangat aneh. Jelas-jelas seekor banteng, tapi ia seperti manusia, seolah sedang bermeditasi. Chu Fang merasa penasaran. Ia memperhatikan anak sapi itu lama sekali, lalu mencoba mengikuti ritmenya, mencoba melakukannya.